Buat apa gitu loh. Kalau ternyata melahirkan dosa baru lagi. Kita saja sudah berbuat memutus silaturahim dosa, kemudian membuat almarhum almarhumah itu bersedih juga, itu adalah sebuah tindakan yang sangat disayangkan. Ada berita katanya, misalnya nih orang sudah meninggal, suami istri kemudian dikuburkan satu liang, gitu kan? Nah itu juga saya juga belum tahu apakah ini memang sudah pernah ada atau belum dalam satu liang. Kedua, ketika sudah dikuburkan, kemudian kuburan tersebut akan dipindah gitu misalnya. Gitu. Apakah ada hukumnya atau tidak? Apa memang itu hal yang biasa atau bagaimana? Pertama kalau bicara tentang pemindahan atau naklul mayyit, orang rebutan waris itu gimana sih? Pertama gini ya, ana tuh menghimbau diri ana, usi nafsi wa iyyakum, dan kepada semua jamaah yang mendengarkan podcast ini. Pertama kalau kita bicara tentang warisan, kenapa ini jadi sumber keributan? Padahal Anda nggak capek di sana. Ya, nggak perlu kerja. Nggak perlu kerja. Anda dapat, bahasanya ini rezeki nomplok kalau memang dibilang rezeki. Anda nggak perlu capek di sana. Anda pernah bilang begini waktu Anda diundang ke Bandung, ke Bekasi, kemana-mana untuk ngitung waris, ke Depok waktu itu ya. Ada yang ribut dari awal Anda, sebelum Anda datang dia udah ribut, plak. Anda bilang ngapain tuh kayak ribut kayak gini kan? Akhirnya itu cuma bahasa hati Anda. Terus Anda bilang kepada yang undang Anda, Bu saya izin pamit loh. Kemana? Ustadz kan belum ngitung. Kan saya kesini bukan untuk mendengar keributan, Anda bilang. Anda kesini diundang untuk membantu menghitung. Tapi kalau ternyata sampai sini cuma ngedengerin keributan, mohon maaf Anda pulang. Oh iya udah kalau gitu kami kondisikan. Ya kondisikan dulu biar saya ngomong. Setelah Anda ngomong, alhamdulillah dengan izin Allah, pasti dengan taufik dari Allah, Anda katakan pertama bahwa yang meninggal ini senang kalau kita akur guyub damai. Sebagaimana dia sedih kalau kita ribut. Ada hadisnya ada, Anda bilang ditampakkan amalan ahlul baitnya, ahlu warisnya kepada siapa yang telah meninggal. Aduh, kasihan berarti kalau misalnya ribut keluarganya. Itulah makanya. Anda bilang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, semua ini kita nggak terlibat capek di dalamnya. Terus ngapa harus ribut gitu loh? Yang ketiga, mana yang lebih berharga? Harta ini kah atau persaudaraan ini kah? Anda bilang. Nah itu keren Ustaz. Iya. Kadang-kadang untuk rebutan waris itu jadi memutus silaturahmi. Itu. Yang tadinya besan jadi musuh. Kakak adik jadinya kayak waduh musuh. Padahal kan kita nggak perlu capek di sana. Terus lagi ini kalau misalkan kita lanjutkan itu adalah kalau saat antum ingin membuktikan bahwa kecintaan kepada si mayit, baik itu almarhum atau almarhumah, tunjukkan akurnya tadi. Gitu kan? Jangan malah karena sayang saya harus mempertahankan ini. Loh salah. Kalau kita semua sayang, tunjukkan kalau kita akur-akur aja. Dan biar dia juga tenang di alam keabadian, istilah maksudnya alam berikutnya, alam barzah. Sudah. Kalau kayak gitu cara berpikir kita. Nanti sebahagian orang yang kayak disebutkan di beberapa tempat ya. Udahlah, dia tanazul, udahlah kamu aja lah gitu loh. Iya, malah rebutan masih gitu kan. Udah itu tanazul namanya di dalam bahasa kitabnya, tanazul. Udah. Gitu. Karena apa? Dia pengen membahagiakan yang meninggal. Apalagi yang meninggal orang tua nih contohnya. Aduh, kayaknya gimana gitu kan kalau sampai orang tua itu sampai akhir hayatnya kita belum bisa membahagiakan, terus malah tambah terluka, tambah terus bersedih gitu kan. Aduh, mau kapan kita membahagiakan dia? Hidupnya kita nggak bisa membahagiakan, meninggalnya ditampakkan amalan-amalan ahli baitnya dalam keadaan kita bermusuhan, ribut. Waduh. Berarti ada banyak juga nih, bukan hanya ini kasus di luar ini, ada juga mungkin orang rebutan waris itu sampai bunuh-bunuhan. Itu hukumnya apa? Itu dia tuh. Pembunuh ya, kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat bertanya, "Loh, kalau pembunuh kan jelas ya Rasul, tapi kalau yang terbunuh sebenarnya fa innahu harisun ala qatli akhihi." Dia sebenarnya juga semangat buat bunuh saudaranya, cuma keduluan. Kalau untuk urusan waris? Ya enggak, dalam keadaan membunuh secara umum gitu loh. Cuma kan ini bisa saja latar belakangnya karena permusuhan, karena pembagian warisan, karena cemburu
mantan gitu kan. Ada kayak gitu tuh ada. Dan makanya dalam hal ini sudahlah, buat apa gitu loh. Kalau ternyata melahirkan dosa baru lagi. Kita saja sudah berbuat memutus silaturahim dosa, kemudian membuat almarhumah itu bersedih, juga itu adalah sebuah tindakan yang sangat disayangkan. Yang ketiga, sungguh sangat disesalkan kalau terjadi pembunuhan. Dunia ini hancur, kata Rasulullah. La zawalud dunya ahwanu indallah min qatlin mu'minin bighairi haq. Andai dunia ini hancur, berkeping-keping, berantakan, rata, padahal ada Ka'bah, ada makam Ibrahim, ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi. Ya, di situ ada makam Rasulullah SAW, ya. Semua ini hancur, rata, kata Rasulullah, itu lebih mudah bagi Allah ketimbang ada ruh seorang mukmin yang melayang tanpa hak. Masya Allah. Apalagi masalah warisan. Waduh, luar biasa nih ya. Jadi ya ini mungkin jadi koreksi buat saya secara pribadi. Banyak hal secara ilmu yang mengenai waris yang saya juga masih belum pahami, ternyata baru saya dengar sekarang. Menariknya juga mungkin ini ya mungkin memberikan, mudah-mudahan sampai kepada yang sedang bersengketa untuk lebih bijak lagi dalam membaginya gitu. Di tempat lain banyak rebutan untuk justru memberikan kepada saudaranya yang lebih membutuhkan gitu. Betul, ya. Kamu aja ketika diberikan sesuai syariat, kemudian ketika saat itu kemudian akan diserahkan lagi kepada itu, udah urusan beda. Udah beda lagi. Yang penting diterima dulu secara syariat. Gitu. Entah nanti mau gimana kelola sendiri atau dikasih ke yang lain, udah urusan. Udah beda lagi, terserah. Kalau sekarang saat ada juga nih agak pertama sedikit sebelum kita nutup bahwa ada berita katanya misalnya nih orang sudah meninggal, suami istri kemudian dikuburkan satu liang, gitu kan. Nah itu juga saya juga belum tahu apakah ini memang sudah pernah ada atau belum dalam satu liang. Kedua, ketika sudah dikuburkan, kemudian kuburan tersebut akan dipindah gitu misalnya. Gitu. Apakah ada hukumnya atau tidak? Apa memang itu hal yang biasa atau bagaimana? Pertama, kalau bicara tentang pemindahan atau naqlul mayyit min qabrin ila qabrin akhar, sebenarnya dikatakan oleh para ulama itu nggak boleh. Secara umum nggak boleh. Apa tuh? Satu liang? Ya, nggak, maksudnya gini. Jadi kuburan, jangankan satu liang gitu ya. Satu-satu nih liangnya satu, nggak diisi 3, 4, 5 orang contohnya. Satu aja memindahkan jasad ini, jenazah ini ke tempat lain itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali la yajuzu illa bi'udhrin syar'i. Kecuali dengan uzur syar'i. Uzur syar'i itu gimana? Banyak sekali. Misalkan diantaranya karena memang ada perluasan jalan yang mau tidak mau harus menggusur itu, atau karena terjadinya banjir sehingga jasad itu terbongkar kuburnya dan dia harus dipindahkan. Oh, seperti sahabat dulu. Gitu kan. Nah, itu diantara hal yang dibolehkan. Tapi kalau kemudian nggak ada alasan yang secara syar'i mendasar terus mau dipindahkan, apalagi karena cuma konflik yang misalkan kita katakan tidak masuk dalam kategori syar'i, tidak masuk dalam uzur syar'i, itu disebutkan nggak boleh dipindahkan. Kenapa? Karena disebutkan di sini muwaddihan anna fi dzalika intihakun li hurmatihi. Karena itu sama saja mencoreng kehormatan, kemuliaan dari si jenazah. Jadi Islam itu memposisikan seorang manusia hayyan wa mayyitan, waktu hidup dan meninggalnya tetap mulia. Gitu. Walaupun meninggal dalam keadaan beda-beda ya kita, tapi dalam keadaan bagaimana Islam memberikan sebuah penilaian jasad seseorang itu hayyan wa mayyitan, masih hidup dan meninggalnya ini harus dihormati. Makanya jangankan udah di kuburan, masih baru meninggal, kemudian kita harus memandikan jenazahnya. Itu kan digosok pelan-pelan, perlahan, hati-hati, ngangkatnya, membalikkannya, memiringkannya. Itu harus hati-hati. Jangan mentang-mentang, maaf gitu ya, jenazah tangannya begini aja waktu meninggal kaku, ya, dipatahin atau diapain, nggak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar dari apa yang menjadi tuntunan syariat. Jadi walaupun sudah meninggal pun ada adabnya? Adabnya ada. Contoh kita menggosok-gosokkan tangannya saat memandikannya perlahan. Kan kita membersihkan ya tempat-tempat keluarnya, telinga kah, hidung kah, mata kah, mulut kah, bahkan kubul dan duburnya. Dia harus memperhatikan sisi itunya kan. Nah, misalkan dibersihkan dengan kapas, dibersihkan dengan cotton bud, itu harus hati-hati. Nggak boleh menyakiti. Apalagi udah dikubur, dipindahin. Oh, ya Allah. Saya dengar katanya ada alasan bahwa almarhumah dulu
pernah kepingin satu liang dengan ibunya, jadi dipindah karena itu gitu misalnya. Apa itu termasuk syarat syar'i? Secara umum kalau kalau ada hal-hal yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk dieksekusi, kalaupun itu wasiat, kalaupun itu pesan, maka yang termudah, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan. Contoh misalkan guru kita Syekh Ali Jabir, katanya sempat ada wasiat ingin dikubumikan di Lombok waktu itu, contohnya kan katanya sempat beredar ya waktu beliau meninggal berita itu. Tapi ternyata setelah dikomunikasikan keluarga dan lihat mana yang lebih maslahat, ya sudah yang lebih dekat. Akhirnya kan di tempatnya Ustaz Yusuf Mansur, contohnya gitu. Jadi maksud Anda nggak semua yang menjadikan seorang itu harus melaksanakan wasiatnya harus dikerjakan. Contoh misalkan ada orang misalkan dia tinggal di Medan, terus aslinya dari Papua. Dia berwasiat kalau saya meninggal tolong dikubumikan di kampung halaman. Ternyata Medan Papua sudah makan berapa jam. Kemungkinan jasadnya jadi lambat untuk dikuburkan. Yang selanjutnya biayanya juga. Contohnya kalau biayanya menelan angka mahal gitu ya, sampai sekian juta misalkan, sementara keluarga tidak mampu untuk itu, nah ini termasuk yang ya sudah dibolehkan enggak melaksanakan wasiat itu. Masya Allah. Kayak gitu tuh agama. Mana yang paling memudahkan dan mana yang paling kecil tingkat madorotnya. Oke, ini buat ditaruh di orang tua, ayah kah, ibu kah, misal kakek kah, nenek kah. Tapi ternyata harus membukanya lagi, harus apa lagi kan gitu ya. Ternyata banyak hal yang akan mengakibatkan madorot lainnya, maka madorot yang paling kecil yang diambil. Yaitu ya di situ. Masya Allah. Waduh nih kalau mendengarkan uraian dari Ustadz ini sepertinya ya kita masih banyak sekali harus banyak belajar nih ya. Jadi apa yang kita bincangkan hari ini, ini memang kita berdua hanya membahas karena ketidaktahuan saya secara pribadi, kemudian ingin tahu sama apa yang sebenarnya menjadi peraturan secara Islam. Tidak ada keberpihakan di kubu manapun yang sedang bertikai, atau juga mungkin teman-teman semua sekarang juga qadarullah mungkin lagi sedang mengalami hal yang sama mungkin ya. Ini mungkin edukasi buat kita sama-sama. Udah waktunya kita mulai mempelajari mungkin ilmu mengenai waris ini penting juga ya, apalagi di keluarga, supaya kita juga tidak silaturahmi jadi terputus gitu. Betul. Begitu ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang ini kebetulan juga Ustadz juga membina tarbiyah waris ya. Tarbiyah ilmu waris gitu ya. Daurah waris. Daurah waris gitu ya. Daurah waris yang awalnya saya pikir belum, kayaknya belajarnya belum saatnya saat itu. Tapi sekarang baru terlihat ini bahwa ternyata kita sendiri di lingkungan kita sendiri sangat minim ilmu tersebut, sampai akhirnya ini jadi polemik dan banyak pendapat-pendapat yang keluar bukan sesuai dengan ilmunya gitu. Mengenai setuju atau tidak kita serahkan kembali kepada masing-masing ya. Mudah-mudahan akan ketemu jalan keluar terbaik dan tentunya juga akan menyelesaikan polemik yang ada gitu. Makin rame soalnya yang diuntungkan sebenarnya pihak-pihak yang nggak terkait soalnya. Iya, banyak kan malah yang nggak terkait. Benar. Jadi diuntungkan. Sebenarnya ada lagi satu yang akan saya tanyakan sama Ustadz. Ini ada juga berita saat ini entah ini ya bisa aja saya salah gitu ya. Tapi misalnya ada pun mungkin bisa jadi bahan rujukan ilmu buat kita gitu ya. Ketika suami istri itu meninggal, kemudian anak itu kemudian menjadi rebutan hak waris kan gitu. Nah pada saat kemudian setelah berjalan ada ya mungkin rumor yang mengatakan bahwa anak ini bukan anak asli dari sang almarhum suami begitu. Kemudian ada upaya untuk tes DNA kepada si anak ini. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Pertama ya, kalau dalam penegakan hukum Islam saja disebut idra'ul hudud bisyubuhat. Tolaklah penegakan hukum had kalau masih ditemukan adanya syubhat, sesuatu yang masih samar. Saya kok menyayangkan ya kalau ada hal itu terjadi. Sudah jelas-jelas meninggal, terus ya suami istri meninggal, anaknya misalkan masih tergolong kecil atau ya belum bisa menimbang ini dan itu. Bukankah malah kalau kita disuruh bilang tes DNA, bukankah dalam bahasa lainnya gitu ya, mohon maaf kalau saya salah dan keliru, dalam bahasa lainnya sama saja dia mengatakan ini jangan-jangan hasil dari yang tidak halal. Sama saja justru malah ingin membuka aib gitu. Betul. Betul kan? Kayak yang kasus apa tuh di luar sana,
suami istri dihadirkan, terus presenternya bilang bahwa ini bukan anaknya, ini bukan anakmu, gitu kan. Secara itu kalau dalam Islam, itu adalah bukti bahwa konsep yang ditawarkan Islam udah yang terbaik. Kenapa? Anak hasil ya pernikahan itu yang legal, yang sah. Nah, tetapi di sisi lain, bagaimana dengan yang sudah meninggal? Sudahlah, kan kata Rasulullah, jangan berkata-kata yang tidak baik untuk saudaramu yang sudah meninggal, gitu. Karena kenapa? Malaikat mengaminkan. Fa innal malaikah tu'amminuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Makanya kenapa adabnya kalau kita bertakziah kita katakan ya min ahlil khair insyaallah, gitu kan? Insyaallah min ahlil jannah, insyaallah Allah ghafarallahu lahu, ya. Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosanya. Yang baik-baik. Jangan malah gua asar nih. Ya itu nggak benar. Apalagi kalau misalkan ya udah tes DNA aja, benar gak anaknya? Allahu Akbar. Bukankah dalam bahasa lain itu malah ya membuka peluang untuk mengatakan apakah statusnya anak, apakah statusnya menantu berarti bagi mertuanya? Jangan-jangan ini dia berzina, nauzubillahi min dzalik. Betul nggak? Malah begitu ya. Waduh, ya, atau kalau nggak itu tuduhannya, kan nggak mesti itu. Atau tuduhannya ini anak angkat, gitu. Kalau nggak sama DNA-nya, ini jangan-jangan ini anak angkat. Yang saat masih kecil, kalau orang Betawi bilang masih merah, diadopsi dari mana? Cuma nggak dipublish misalkan, nggak dikasih tahu, kita nggak tahu gitu ya. Terus begitu seiring waktu berjalan, anak ini diketahui sebagai ahli waris tunggal contohnya gitu, atau ahli waris dari kalangan anaknya, anak-anaknya, keturunannya, maka mulai ada yang meramaikan nih sisi kiri dan kanannya contohnya gitu, bahwa dia tidak anak kandung atau dia bukan anak kandung. Memang kalau statusnya bukan anak kandung, dalam hal ini adalah anak angkat, adopsi anak, dia nggak dapat warisan. Memang begitu. Nggak dapat. Pokoknya yang diangkat-angkat, anak angkat, kakak angkat, adik angkat, pokoknya yang diangkat-angkat nggak dapat. Yang mantan-mantan nggak dapat, mantan suami, mantan istri, mantan, pokoknya nggak dapat. Ya yang mantan-mantan. Tapi mantan terindah saya dia Ustaz. Hatta di mantan terindah. Nggak ada urusan. Dan yang tiri-tiri nggak dapat. Ini anak tiri nggak. Anak tiri kan nggak dapat. Nah, semua yang tiri, semua yang mantan, semua yang angkat nggak dapat. Gitu. Makanya kalau seandainya ini memang statusnya anak angkat, mungkin di situ dia nggak dapat. Dia hanya mungkin ya uang kerahiman lah. Seperti Allah katakan di ayat ke-7 dari Quran surat 4 itu ya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba, gitu ya. Kalau datang saat pembagian warisan itu karib kerabat, orang miskin, anak yatim, farzuquhum min. Berilah mereka dari harta warisan itu, tapi tidak ada kadar persentase. Ya, uang kerahiman aja lah gitu. Tapi kalau seandainya dia itu anak kandung terus dikorek-korek, ya sama saja ingin menuduh bahwa tuduhan jatuhnya. Ya Allah, ya Rabb. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang barusan Ustadz berarti mengingatkan bahwa adabnya ada pada saat dengan orang meninggal. Betul. Kita utarakan yang baik-baik, kebaikan-kebaikannya yang kita naikkan, kemudian hindari konflik, juga termasuk juga tutup aibnya rapat-rapat. Masya Allah. Betul. Waduh, ini luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi jangan karena demi konten atau demi pembagian harta waris semua adab tersebut kita langkahi begitu aja ya. Jangan. Waduh, alhamdulillah ini indah sekali ya agama kita ya. Betul, secara syariat sudah diatur secara manis agar semua mendapatkan haknya, bahkan untuk orang yang sudah meninggal ini. Masya Allah. Betul. Waduh teman-teman semuanya, obrolan kita ini buat siapa saja, buat semua orang pasti akan mengalami ini karena semua orang pasti kedepannya akan meninggal. Ini sudah pasti saja. Nah, ini semua jadi pentingnya untuk pelajari ilmu waris itu ternyata buat semua orang. Jadi apa yang terjadi sekarang sedang viral itu adalah mungkin cara Allah mengingatkan kepada kita. Kalau kejadian kayak gini di keluarga kita ngapain? Begitu. Dan alhamdulillah ternyata ini baru satu sisi loh. Sebenarnya kalau mau dikorek ternyata banyak juga kan, nggak semua keluarga anaknya satu tadi. Lalu kita bilang tadi anaknya misalnya 2 itu gimana? Meninggalnya suami istri misalnya beda menit itu beda lagi urusannya gitu. Yang meninggal suami duluan atau istri duluan gimana? Misalnya anaknya nggak punya anak tuh hari warisnya gimana? Detail banget ya. Detail di Islam. Komplikasinya banyak Ustaz ya? Banyak banget. Makanya kalau belajar waris itu ngasih taunya yang sedikit.
soal jawab yang banyak. Karena setiap orang case-nya beda-beda kan, Iya, gitu. benar. Ustadz, jadi kalau gini gimana? Ustadz, kalau gini gimana? Padahal kita ngasih tahunya cuma 10 menit. Pertanyaannya bisa 45 menit. Nah itu dia. Tanya ini kasusnya sih simple keluarganya. Penjelasannya panjang. Aduh, Masya Allah. Ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan menjadi pencerahan ya. Dan ini tentunya juga yang sudut pandang kita jabarkan memang semua berdasarkan keilmuan dari Ustadz Ahmad Ridwan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi beliau, bisa juga kontak ke Instagram beliau ya. Atau juga mungkin jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya. Ahmad Ridwan Official. Ahmad Ridwan Official. Waduh. Dan teman-teman semua jangan kemana-mana, kita akan ngobrolin yang seru juga selain satu ini. Iya.